Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Lina Komastuti dari tim KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta yang bertugas di Dusun Citar Ngemplak, Sumber Harum Moyudan, Sleman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang edukasi kegunaan aplikasi Peduli Lindungi dan sertifikat vaksin untuk kegiatan sehari-hari. Yuk, mari disimak teman-teman. Nah, sebelumnya, apa sih aplikasi Peduli Lindungi dan sertifikat vaksin itu? Aplikasi Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi, aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi persebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Nah, untuk sertifikat vaksin, yaitu merupakan suatu tanda apabila kita sudah melakukan vaksinasi baik tahap 1 maupun tahap kedua. Selanjutnya, apa aja sih fungsi aplikasi dari Peduli Lindungi dan sertifikat vaksin? Aplikasi Peduli Lindungi ini terdapat 3 fungsi, yaitu tracing, tracking, dan fencing COVID-19. Nah, jadi aplikasi ini digunakan untuk tracing COVID, jadi mengetahui siapa saja yang terkena COVID-19. Kemudian tracking, siapa saja yang tertular oleh pandemi COVID-19 dan fencing COVID-19. Nah, selanjutnya ada sertifikat vaksin. Sertifikat ini digunakan sebagai tanda apabila kita sudah melakukan vaksinasi baik tahap pertama maupun tahap kedua. Nah, namun pada sertifikat ini saat ini seringkali digunakan sebagai persyaratan apabila kita akan melakukan perjalanan baik di dalam kota maupun di luar kota. Maka sertifikat vaksin ini saat ini sangat berarti dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk mendaftar suatu instansi atau melakukan kegiatan apapun saat ini berkemungkinan harus melampirkan bukti sertifikat vaksin. Nah, selanjutnya dari mana aja sih aplikasi Peduli Lindungi ini tersedia? Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini bisa kita dapatkan apabila kita memakai Android, dapat melalui aplikasi Google Play. Di situ kita dapat mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, apabila kita pengguna iOS, kita dapat mendapatkan aplikasi tersebut dalam Apple Store. Nah, selanjutnya, selain itu, kita juga dapat mengakses Peduli Lindungi melalui e-commerce seperti Shopee, Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada. Saat ini sudah tersedia fitur Peduli Lindungi sehingga kita tidak perlu kesusahan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mendaftar akun di aplikasi Peduli Lindungi maupun di web Peduli Lindungi? Yang pertama, kita sudah menyantumkan nih contoh tampilan yang ada di Peduli Lindungi. Nah, yang pertama yaitu isi nama lengkap. Nah, yang kedua yaitu isi nomor telepon yang sudah terdaftar saat vaksin. Nah, yang ketiga yaitu centang pada kotak saya menerima segala isi syarat penggunaan dan kebijakan privasi Peduli Lindungi. Yang keempat, tinggal klik daftar. Nah, sangat simpel kan teman-teman? Setelah itu, gimana sih cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi jika kita melalui smartphone? Nah, yang pertama ada fungsi scan QR barcode. Nah, pada fitur ini digunakan untuk scan barcode pada suatu tempat yang mengharuskan pemakaian aplikasi Peduli Lindungi. Ketika memasuki seperti mall, bandara, minimarket, dan lainnya. Selanjutnya terdapat fitur check-in dan check-out.
Nah, pada fitur ini apabila kita memasuki suatu tempat yang mengharuskan kita untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, maka harus melakukan fitur yang namanya check-in dan check-out. Nah, pada fitur ini kita dapat men-scan barcode yang terdapat pada tempat tersebut. Pada suatu tempat itu barcode-nya akan berbeda dengan tempat lain. Nah, terdapat fitur scan barcode, lalu kita dapat mengeklik tombol check-in. Setelah itu akan tersedia gambaran check-in information. Nah, selanjutnya apabila kita ingin keluar, maka kita diharuskan untuk check out agar terdapat keterangan bahwa kita sudah tidak berada di tempat tersebut. Selanjutnya, dalam fitur Peduli Lindungi, kita juga dapat mengakses sertifikat vaksin kita, yaitu pada kolom vaksinasi sertifikat. Nah, di halaman tersebut maka kita klik, lalu kita terdapat nama kita seperti dalam contoh gambar pada slide itu terdapat Lina Komastuti, lalu itu diklik dan akan muncul sertifikat vaksin baik yang pertama maupun kedua. Apabila kita baru saja melakukan vaksin pertama, maka yang muncul hanyalah vaksin pertama. Jadi sertifikat yang akan muncul tergantung berapa kali kita sudah melakukan vaksin. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengakses hasil tes COVID yang sudah kita lakukan langsung dengan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, hasil yang sudah kita lakukan dapat otomatis terinput dalam aplikasi Peduli Lindungi kita. Nah, kita ngeceknya bisa melalui COVID-19 test result atau hasil COVID-19 pada klik warna merah yang ada di tengah bagian atas sendiri. Nah, ketika kita mengklik itu, maka otomatis akan muncul hasil tes vaksin yang baru saja kita lakukan dengan tanggal kadaluarsa selama 3 hari. Nah, setelah itu kita juga dapat mendaftarkan vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi ini, yaitu dengan situs atau aplikasi pada Peduli Lindungi ini kita dapat mengeklik pada kolom daftar vaksin. Nah, nanti kita akan disambungkan dengan mengisi NIK lalu nama lengkap. Maka di situ akan tertera apakah orang tersebut sudah terdaftar sebagai calon penerima vaksin atau belum. Apabila belum, maka kita dapat mendaftarkannya langsung lewat situs ini. Selain itu, pada aplikasi Peduli Lindungi ini juga terdapat fitur akun, yaitu dalam fitur akun ini kita dapat mengakses informasi yang ada pada akun kita seperti nama, seperti ID number atau NIK, seperti tanggal lahir, email, dan informasi pribadi kita. Jadi apabila kita akan mengganti informasi pribadi kita pun juga bisa melalui fitur akun ini. Nah, berikut merupakan informasi mengenai kegunaan aplikasi Peduli Lindungi dan sertifikat vaksin. Jadi, buat teman-teman, aplikasi Peduli Lindungi ini dan sertifikat vaksin ini saat ini sangat penting untuk diketahui dan digunakan karena kebanyakan seluruh akses maupun mobilitas masyarakat saat ini dibutuhkan persyaratan yaitu aplikasi Peduli Lindungi ini dan sertifikat vaksin. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan vaksin, disarankan untuk segera melakukan vaksinasi karena selain untuk kecepatan atau persyaratan mobilitas yang ada saat ini, vaksin juga sangat dibutuhkan untuk melindungi diri sendiri dari paparan COVID-19 maupun untuk melindungi orang-orang tercinta di sekitar kita. Jadi yuk semangat, jangan takut untuk vaksin. Mari kita akhiri pandemi COVID ini di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.